Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan video yang eh, spontan kemarin, ini kan saya itu telah menggambar ini tadi malam selama kurang lebih setengah jam, tapi membuat tulisan-tulisannya yang sangat lama, dan ini besok akan saya berikan ke Bapak Kepala BNPB. Ini gambarnya kayak gini. Nah, ini gambarnya kayak gini. Kelihatan nggak? Boleh. Nggak, ya ini terbalik, memang saya buat terbalik, nanti nggak terbaca terus apa itu, nggak ada penasarannya itu. Tapi ini bahwa ini ada, misalnya ini ada tulisan-tulisan kayak gini, terus gambarnya itu, nah gambarnya kayak gini. Nah, ini besok saya kasihkan pemikiran yang kita pelajari bersama itu secara gratis. Nah, saya ulangi lagi, secara gratis. Tapi nanti kan mungkin kan sekarang kan banyak orang yang cari-cari. Nah, terus ada juga besok itu anak saya yang rekam itu besok bilang kalau ayah saya itu psikotik. Nah, saya kan sebagai hacker jadul kan apa itu ya sakit hati kan dibilang psikotik, cuma halusinasi. Tapi kan saya juga apa itu punya latar belakang untuk penelitian. Dulu itu kan saya juga pernah membaca atau mempelajari itu mungkin sekitar 30 tahun yang dulu itu, mungkin kalau file atau data BNPB itu kan mungkin pernah ada itu orang Jepang datang ke Jogja itu kan memberi sistem tanah longsor, tapi itu sistemnya juga jadul. Itu kan kalau di tempat saya itu mungkin bisa berharga 13.000. Mungkin kalau di area-area pegunungan itu malah mungkin malah gratis itu membuat alat kayak gitu. Alatnya itu kan bagus juga, bisa untuk diukur jarak kerenggangan. Tapi kan yang bisa diukur itu yang bawah atau yang atas. Itu kan kalau sistem yang ada di dokumen kita kan bisa diukur yang bawah dan yang atas, bukan atau. Dan juga kelebihan di alat ini tidak dimiliki yang di alat yang dari Bapak Jepang itu, siapa namanya lupa saya, itu kan frekuensi jarak yang diukur itu kan terbatas sekali. Nah, ini kan bisa mengikuti yang diinginkan gitu. Terus apalagi yang perlu dibicarakan ya, ini apa itu, mengapa saya itu enggak melakukan percobaan. Soalnya saya kan terbatas juga, saya sebagai orang jadul itu kan mungkin sangat sederhana lagi. Mungkin perlu perubahan-perubahan dari Bapak BNPB itu, dan juga apalagi ya, stop nih. Dan mungkin kalau untuk dokumen kan sudah apa itu dari software yang saya, sistem yang saya gambar. Nah, terus misalnya Bapak BNPB mau menginginkan percobaan, saya juga siap. Tapi ya juga apa itu
Mungkin kalau yang sistem dari ini kan menghabiskan dana sekitar 30.000. 30.000 kalau saya membuat itu mungkin ditunggu 20 menit aja jadi. Tapi kalau keunggulan yang lain bahwa alat ini kan bisa dibuat orang dewasa umur 18 tahun tapi cuma lulusan SD aja bisa. Terus kalau nanti menginginkan percobaan tinggal mengpaling saya untuk melakukan percobaan tapi ya di sini percobaannya saya menginginkan dokumen itu gratis tapi diambil. Nah itu terus saya juga nantinya itu beban mental kalau dikatakan psikotik ini kan misalnya sebagai misal kita lihat jemuknya kotak kuning. Pak, ini kalau menggunakan kayak gini alat itu misalnya cuma habis 1 juta aja bisa dipantau ini alatnya kayak gini. Kalau udah pernah menggunakan alat kayak gini biasanya untuk untuk sistem jaringan untuk membuat alat tidak jadul ataupun nanti mas itu membuat alat yang lebih modern terus jadikan hak paten itu juga silakan. Tapi kalau saya tidak ada akan membuat hak paten ataupun yang lain-lain yang tapi saya tetap mempertahankan bahwa saya itu sebagai identitas sebagai orang jadul. Nah, terus juga sebagai misal Mas, kalau dikasihkan alat yang lebih modern, misalnya kan sebagai gambar pokoknya kayak gini aja, ini misalnya rumah gitu ya. Ini misalnya ya itu 4 rumah dibuat sejajar deteksi tanah longsor. Misalnya ini kalau kenalan kita itu kan namanya kalau dari abjad aja ya, A itu misalnya Pak, biar mudah dihafal itu Aterium, Pak Atemo itu Pak Aterium, Pak Atemo ini. Terus rumah kedua itu misalnya dihuni 2 keluarga itu mungkin Pak Binen atau Pak Binen atau Pak siapa ya? Ya Pak Binen aja, Binance kalau tulisannya ya. Kalau Pak C itu kan namanya Simbah, itu Mbah Kripto, itu singkatan kalau orang menyebut orang sekarang itu kriptokurensi. Dan mungkin yang ujung sana itu Pak Doge, ya Pak Doge atau ya Pak Doge. Terus sini Pak, misalnya rumah di rumah sini tapi punya rumah di Amerika sana, itu namanya Pak C itu Pak Coin Market Cap aja di situ. Misalnya sini berderet ke sana disambung dengan perangkat yang lebih modern. Nah itu kan misalnya Mbah Kripto itu dibangunkan dengan alat itu nggak bisa kan, bisa dipantau dengan web Mas. Terus itu Pak siapa itu Pak Coin Market Cap misalnya di Amerika, melihat pada posisi sini kan misalnya jam 9 malam pada tidur kan, di Amerika kan mungkin malah pagi Mas. Nah terus ini ngoleng sini, ngoleng sini nggak ada yang bangun. Nah terus dia itu minta pertolongan di dinas yang terkait untuk membangunkan. Lah itu kan nanti di situ udah ada perenggangan tanah. Nah itu kan terus membangunkan sekitar sini untuk menutup lubang tersebut sehingga terjadinya longsor bisa dikurangi. Misalnya ya tetap diusahakan Mas, tetap diusahakan untuk ditutup supaya
meskipun longsor atau nggak longsor tetap kalau kayak gitu secara ilmiahnya tetap ditutup Mas. Nah itu tapi daripada nanti saya cerita-cerita lagi untuk besok ke depannya, saya akan tetap memberikan ini secara gratis kepada Bapak BNPB. Saya ulangi lagi, bukannya saya mengulang-ulang, tapi ini ada tulisannya gratis untuk besok untuk mungkin kita berusaha untuk keselamatan bersama, dan sebagai orang jadul yang inilah yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, sebagai wujud sumbangsih kita untuk mencintai negara Republik Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.